Negara komunis adalah negara yang memiliki bentuk pemerintahan yang ketat, kehidupan masyarakat tanpa kelas, dan sistem kenegaraan dengan satu partai. Negara komunis mendeklarasikan nama negaranya dengan gelar seperti Republik Rakyat, Republik Demokratik, Republik Rakyat Demokratik, atau negara sosialis. Perlu kamu ketahui ya, bahwa sejarah negara komunis diawali dengan dibentuknya negara Federasi Uni Soviet yang dibentuk atas gabungan negara-negara di dalamnya seperti Rusia, Ukraina, Bulgaria, Belarusia, dan lain sebagainya. Paham komunisme sendiri diadopsi oleh Uni Soviet saat terjadinya penggulingan terhadap pemerintahan sementara Rusia oleh Partai Komunis Bolshevik yang saat itu dipimpin oleh Vladimir Lenin, yaitu seorang Perdana Menteri pertama dari Uni Soviet. Paham komunisme sendiri mulai meluas setelah Uni Soviet dan pihak sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Nazi Jerman, fasisme Italia, dan Kekaisaran Jepang. Sejumlah negara Eropa Timur, Afrika, dan Asia mulai mengadopsi paham komunisme pasca Perang Dunia Kedua dan pasca Perang Vietnam. Namun, saat Uni Soviet berada dalam ambang keruntuhan, beberapa negara komunis di dunia akhirnya mulai berhenti menjadi negara komunis karena induk dari negara komunis atau Uni Soviet mulai hancur. Hal ini menandakan bahwa ideologi komunis bukan merupakan ideologi yang terbaik untuk negaranya. Akan tetapi, hingga saat ini masih ada beberapa negara komunis yang masih ada di dunia. Meskipun di antara negara tersebut sudah memodifikasi paham komunis dan ada pula yang enggan dinyatakan sebagai negara komunis. Berikut ini adalah daftar negara komunis yang masih ada di dunia. 1. Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara. Pasca penjajahan Jepang dan Perang Dunia Kedua, semenanjung Korea diperebutkan oleh pihak komunis yaitu Uni Soviet dan Cina dengan pihak Amerika Serikat. Akhirnya, pecahlah Perang Korea yang menyebabkan semenanjung Korea terbelah menjadi dua, yaitu Korea Utara yang ada di sebelah utara dan Korea Selatan yang berada di sebelah selatan. Korea Utara menggunakan ideologi komunis dan Korea Selatan menggunakan ideologi kapitalis. Namun, Korea Utara sendiri enggan disebut sebagai negara komunis karena Korea Utara mulai tidak menggunakan paham komunis, melainkan paham yang diciptakan oleh keluarga Kim sendiri, yaitu paham Juche. Paham Juche ini dimaknai sebagai mandiri secara swasembada. Paham ini diadopsi Korea Utara sejak tahun 1970-an dan dilanjutkan hingga sekarang. 2. Republik Rakyat China atau China. Sebagai negara komunis terbesar di dunia, China mengawali sejarah komunismenya dengan tragedi yang sangat buruk yaitu Perang Saudara. Rezim komunisme di China dimulai pada tahun 1949 saat pasukan komunis pimpinan Mao Zedong mengalahkan pasukan nasionalis dalam Perang Saudara dan memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat China. Pada tahun 1976, China mulai memodifikasi komponen ekonomi dalam ideologi komunismenya. Saat itu, Mao Zedong meninggal dunia dan digantikan oleh Deng Xiaoping. Oleh Deng Xiaoping, sistem ekonomi di Cina mulai cenderung pada liberalis dan kapitalis untuk memulai reformasi ekonomi. Hasilnya adalah ekspansi ekonomi Cina yang begitu cepat dan dahsyat. Saat ini, Cina terbukti menjadi negara besar berkat investasi asing dalam negerinya dan kebijakan pertanian yang mandiri. 3. Republik Sosialis Vietnam atau Vietnam. Salah satu negara terpadat di Asia Tenggara adalah Vietnam dengan 97 juta penduduk. Perlu kamu ketahui ya, bahwa Vietnam adalah salah satu negara komunis yang masih ada di dunia. Komunisme di Vietnam diawali dengan kemenangan Vietnam Utara atas penyatuan Vietnam dengan mengalahkan Vietnam Selatan yang disokong oleh Amerika Serikat. Pada 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Selatan resmi bersatu dengan dibentuknya negara Vietnam. Negara Vietnam mengadopsi ideologi, lagu kebangsaan, dan lambang negara milik Vietnam Utara yang notabene sebagai negara komunis. Mulai saat itu,
komunisme di Vietnam mulai menjadi ideologi bangsa dan negaranya. Seperti negara tetangganya, China, Vietnam juga mulai meliberalisasi sektor ekonominya, sehingga membuka pintu bagi para investor asing yang ingin berinvestasi di negara Vietnam. Vietnam akhirnya menuai kebangkitan ekonominya sejak Amerika Serikat mencabut embargo ekonominya di tahun 1995. 4. Republik Kuba atau Kuba. Sejak 1953, Kuba memulai komunisme di negaranya dan menjadi negara komunis pertama di Amerika Tengah. Hal ini tidak luput dari peran Fidel Castro yang memulai revolusi komunisme di negara Kuba. Fidel Castro merebut kekuasaan dari diktator militer Fulgencio Batista, kemudian memimpin Kuba hingga tahun 2008. Setelah pihak komunis di Kuba mulai mengambil alih kekuasaan, Kuba mengalami sejumlah perbaikan, di antaranya seperti perbaikan infrastruktur negara dan menyediakan perawatan kesehatan serta pendidikan yang gratis untuk semua warga negaranya. Selain itu, semua bisnis swasta di Kuba dinasionalisasi. Namun, Kuba juga mulai meliberalisasi ekonomi dan kehidupan masyarakatnya. Kuba juga telah membuka dirinya dalam perdagangan pasar bebas dan investasi asing. Saat Uni Soviet mulai berada pada ambang kehancuran, pemerintahan Kuba juga telah melegalkan kepemilikan pribadi atas ponsel dan komputer. Hal ini menjadikan komunisme di Kuba mulai terkikis. 5. Republik Demokratik Rakyat Laos atau Laos. Laos secara resmi menjadi negara komunis pada tahun 1975 saat dideklarasikannya negara Republik Demokratik Rakyat Laos. Komunisme Laos tidak luput dari meletusnya revolusi yang didukung oleh Vietnam dan Uni Soviet. Sejak saat itu, pemerintahan Laos sebagian besar dilaksanakan oleh jenderal militer yang menggunakan sistem satu partai, yaitu Partai Revolusi Rakyat Laos yang merupakan dari Partai Komunis. Seperti di negara China, negara ini juga memodifikasi prinsip komunismenya dengan melakukan liberalisasi pada tahun 1988 dengan mengizinkan beberapa aturan atas hak kepemilikan pribadi. Selain itu juga, mulai 1997, Laos resmi bergabung dengan ASEAN dan bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 2013. Hingga saat ini, kehidupan di Laos belum sepenuhnya terekspos di dunia karena negara ini tertutup dan konten kebebasan berekspresi dijaga ketat oleh pihak pemerintahan Laos. Nah sobat, demikianlah daftar negara-negara komunis yang masih ada di dunia. Meskipun ideologi komunisme masih eksis di negara-negara Asia dan Kuba, namun sudah ada sedikit liberalisasi atas ekonomi dan hak kepemilikan pribadi. Selain itu, kebebasan di negara komunis belum sepenuhnya terjamin dengan baik karena pemerintahan di negara komunis masih melakukan pengawasan yang ketat pada warga negaranya sendiri. Jadi, cukup sekian video pendek mengenai negara komunis yang masih ada. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menghibur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time.